Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Lagi baik atau lagi kurang baik? Lagi sehat atau lagi kurang sehat? Teman-teman, terlepas dari apapun yang kita rasakan hari ini, saat ini Tuhan punya undangan yang sama buat kita, yaitu undangan untuk membawa segala isi hati kita dan beribadah kepadanya. Yuk, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kalau selama seminggu ini, setelah apa yang udah kita lewati, Tuhan masih pimpin dan beri kita kesempatan untuk boleh menyembah Dia sekali lagi hari ini. Saat teduh. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yuk kita mau angkat pujian ini, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan udah memimpin kami sepanjang hidup kami seminggu ini sampai hari ini. Tuhan, biar lewat ibadah kami, pujian kami, Engkau dipuaskan, Engkau disenangkan. Tuhan, pimpin hati kami, fokus kami, hanya untuk beribadah kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang ikutin program ABG pasti udah lihat jelas gimana Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar, begitu juga Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali juga sama kayak bangsa Israel. Kita lupa kalau Tuhan yang udah pimpin kita dari dulu sampai sekarang. Kita lupa kalau Tuhan yang udah pimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Itu sebabnya kita masih seringkali terlalu gampang untuk berbuat dosa. Yuk teman-teman, saat ini kita mau ambil waktu kita mau akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita juga minta Tuhan supaya pimpin untuk kita nggak berbuat kesalahan yang sama. Yuk kita mau ambil waktu di hadapan Tuhan. Karena berkat kemurahan Tuhan yang terbesar yang udah kita terima,
adalah penebusan Yesus di atas kayu salib. Tuhan yang udah bikin kita keluar dari gelap menjadi anak-anak terang. Biarlah kita boleh hidup sebagaimana anak-anak terang harusnya hidup. Menghidupi karya keselamatan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sudah sepantasnya kita hidup bagi Dia. Sebagaimana dikatakan di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita mau angkat pujian ini, hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya, kelak hati gemar, jalan inilah beri berkat besar.
Yesusmu kalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain, oh Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesusmu kalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cariakan orang yang belum dengar. Domba terhilang, hantar padanya. Oh Yesusmu kalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Teman-teman, hidup bagi Yesus bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Banyak tantangannya, juga banyak rintangannya. Tapi ketika kita mau menyerahkan hati kita, anugerahnya pasti akan memampukan kita untuk boleh melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bila pujian ini boleh jadi doa kita. Biar Yesus yang boleh semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Sampai kita bisa bilang kalau mengikuti Yesus adalah kesukaan hati kita. Dan mengiring Yesus adalah kekuatan hidup kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Firman Tuhan. Halo teman-teman Glory Generation di GKBJ Samanhudi. Pada pagi hari ini bersama dengan gua Kohendrawan, kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu Lent atau Prapaskah ya. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita doa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih untuk kesempatan kami boleh membahas firman-Mu, membahas tradisi gitu di dalam gereja. Tuhan berkati Bapa supaya bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya, supaya berkat-berkat rohaninya boleh mengalir dan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita buka dua bagian firman Tuhan yang menjadi pendasaran pada pagi hari ini. Diambil dari Lukas pasal 9 ayat 51 dan Yoel pasal 2 ayat 12. Lukas pasal 9 ayat 51, gua akan bacakan bagi sekalian ya. Lukas 9:51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya. Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Teman-teman sekalian, hidup di Indonesia dengan dua musim. Mungkin bagi teman-teman musim salju, bahkan ketemu dengan salju aja adalah sesuatu yang sangat spesial. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pengen atau sudah pernah ke Europe ya, ke Amerika misalnya, atau ke Jepang misalnya ya, pas musim dingin, karena pengen ngerasain salju ya, pengen merasakan apa sih itu musim salju, musim dingin ya. Tapi teman-teman, sesungguhnya buat teman-teman kita yang di negara 4 musim, musim dingin dan musim salju bukanlah musim yang terlalu menyenangkan. Mungkin pas minggu pertama pas saljunya mulai turun ya, wah main salju ya. Tapi sesungguhnya teman-teman setelah beberapa minggu ya, bosen ya, bahkan dingin gak enak ya, sakit-sakit badannya, pilek-pilek ya, mau pergi kemana-mana gak bisa, salju tebel mesti dibersihin lagi ya, mengganggu, bisa gampang sakit, bahkan hewan piaraannya sakit ya. Teman-teman repot banget. Apalagi teman-teman buat orang zaman dulu. Buat orang zaman dulu teman-teman yang hidup di negara 4 musim, musim dingin itu adalah musim kematian. Kenapa teman-teman? Karena ketika winter tersebut, yang namanya tanaman yang mereka capek-capek tanam ya, orang-orang Eropa, abad pertengahan misalnya ya, apalagi zaman purba yang zaman dulu banget sih, mereka tanam capek-capek, mati ya. Waduh, mati. Mereka harapin pengen makan itu, padahal mereka yang berternak dulu, sapi, kambing, kebo, mati ketika musim dingin karena saking dinginnya ya.
nggak sedikit yang akan tewas ya karena sakit. Teman-teman, musim dingin betul-betul bahaya di zaman dulu. Makanya teman-teman, ketika musim semi datang ya, ketika hari pergantian antar musim itu datang yang disebut dengan winter solstice ya teman-teman, titik balik matahari, mereka happy banget teman-teman. Mereka itu rayakan hari tersebut ya. Banyak sekali tradisi di dalam budaya-budaya ya negara 4 musim yang merayakan hari titik balik matahari ini, winter solstice ya. Kalau teman-teman tahu di Inggris misalnya ada Stonehenge ya, satu monumen besar banget ya, batu-batu. Teman-teman, batu-batu tersebut tidak disusun secara random teman-teman. Batu-batu tersebut disusun secara spesial sehingga ketika hari winter solstice itu, ketika hari titik balik matahari, matahari akan terbit tepat ya di tengah-tengah bangunan tersebut ya, di pilar yang ditentukan ya. Spesial banget. Mereka bangun capek-capek khusus buat merayakan hari yang spesial. Teman-teman, itu manusia. Kalau ada hari yang mereka rasa penting, kalau ada satu hal yang mereka rasa sangat berarti buat mereka, mereka akan rayakan. Mereka akan dirikan sesuatu, mereka akan lakukan sesuatu yang spesial menjelang hari tersebut. Bahkan setelah hari tersebut pun masih ada perayaannya. Contoh lain teman-temannya misalnya ya, kemarin kita baru ngerayain Xinjia. Teman-teman, kalau di dalam tradisi Tionghoa teman-teman ya, hari tahun baru Chinese ini teman-teman dirayakan dengan spesial. Makannya spesial ya, makan ikan, makan babi, makan macam-macam makanan yang spesial, jeruk misalnya ya. Ada tradisi bagi angpau, tradisi yang mungkin semua kita paling ingat ya kalau dari Xinjia ya. Berkat Tuhan melimpah, amin saudara. Ya, angpau dapat. Buat sebagian kita juga kita ingat ya, ada tradisi barongsai misalnya. Bahkan kalau teman-teman tahu sebenarnya Xinjia itu tahun baru Imlek itu 15 hari teman-teman sebenarnya ya. Dari hari Xinjia sampai 15 hari setelahnya terus ada perayaan macam-macam. Ditutup di hari ke-15. Teman-teman, ini adalah sebuah hari yang spesial. Hari dimana penting ya, musim semi datang ya, dan juga dirayakan dengan spesial. Begitu juga teman-teman dengan hari Valentine. Hari Valentine kemarin ya, tanggal 14 ya. Buat yang berpasangan, yang punya pacar ya, wah spesial banget. Ada kado, ada bunga, ada coklat yang dibagikan. Wah, dua sejoli yang ngedate bareng mungkin. Sekalipun PSBB yang gak tahu ngedate bagaimana, mungkin ngedate lewat Zoom ya. Teman-teman, buat yang jomblo juga spesial ya. Momen nembak, momen kasih coklat buat calonnya, mungkin pepet-pepet dari temennya, dipepet ya supaya kasih bantu pelicin ya, supaya bisa deket sama si doi. Sampai papa mamanya kamu kirimin coklat juga ya, supaya ngerestuin relasi kamu mungkin ya. Teman-teman, spesial banget Valentine. Buat yang cewek-cewek mungkin sampai belajar cara bikin coklat, cari di YouTube cara bikin coklat menurut Uncle Roger ya. Bagaimana itu coklat dikasih MSG supaya mantap ya. Teman-teman, buat hari yang spesial seperti Valentine kita do extra mile ya, kita rayakan dengan spesial dari jauh-jauh hari udah disiapin, udah cari resep coklatnya, udah cari adonannya, bentuk kirim. Wah, indah. Pertanyaannya teman-teman, kalau hari-hari itu kita rayakan dengan spesial, bagaimana dengan hari kita sama Tuhan Yesus? Relasi kita sama Tuhan kita rayain apa enggak? Teman-teman tentu bilang, kok aku rayain kok, aku rayain Natal ya. Tapi Natal teman-teman itu cuma satu bagian di dalam relasi kita dengan Tuhan ya. Natal menunjukkan bahwa Yesus peduli sama kita. Dia datang ke dalam dunia sayang sama kita. Tapi teman-teman, dia datang ke dalam dunia tidak lengkap kalau tidak ada karya penebusannya. Teman-teman, di atas kayu salib ketika dia mati dan di dalam kebangkitannya, teman-teman, di sanalah ada penebusan. Di sanalah teman-teman nyawa kita yang semestinya sudah habis, nggak ada gunanya di dalam hukuman kekal, diangkat sama Tuhan, ditebus, dijadikan baru, kita dijadikan anaknya. Teman-teman, satu sisi betul kita rayakan Natal, tapi kita butuh sebuah perayaan lain. Perayaan seperti winter solstice di mana kematian berubah menjadi kehidupan. Kita rayain apa? Jumat Agung, Paskah, betul. Tapi masa cukup cuma 2 hari rayain yang spesial gini? Nggak bisa lebih lama,
nggak bisa kasih yang lebih spesial buat Tuhan. Nah teman-teman, itulah sebabnya di dalam sejarah gereja sejak tahun 300-an ya, sejak konsili Nisea ya, sejak rapat besar Nisea, bahkan sebelum-sebelumnya ada sebuah perayaan spesial berminggu-minggu selama 40 hari, ada yang namanya minggu-minggu Prapaskah, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lent season atau Lent weeks ya. Teman-teman, Lent atau minggu-minggu Prapaskah ini dirayakan teman-teman sampai hari ini. Dari zaman dulu itu ya, sampai hari ini dirayakan. Sama siapa? Sama gereja. Contoh ya, kalau teman-teman ke gereja Katolik, teman-teman akan lihat mereka rayakan Lent. Kalau teman-teman lihat di gereja di Rusia, gereja di Mesir, gereja di Syria, itu teman-teman kita yang gereja Ortodoks, mereka juga rayakan. Teman-teman kita yang Protestan seperti gereja Anglikan juga rayakan. Kita aja nih teman-teman ya, gereja Injili ya, kayak orang Chinese yang ngerayain Xinjia ya, kayak lo rayain Xinjia nggak? Rayain dong engkau, lo rayain, kok lo enggak? Iya, kok gue lupa tradisi sendiri ya. Nah teman-teman, kita ini gereja Injili ya, agak lost ya di dalam tradisi-tradisi yang indah. Salah satunya Minggu Prapaskah. Makanya teman-teman, pada pagi hari ini kita belajar mengenai Minggu Prapaskah, supaya kita bisa menggali kembali tradisi yang indah yang Tuhan kasih buat kita ya. Teman-teman, minggu-minggu Prapaskah itu dimulai dengan satu hari spesial, hari Rabu ya. 40 hari sebelum Paskah, hari Rabunya disebut sebagai Rabu Abu. Ash Wednesday adalah teman-teman hari dimana kita memulai perjalanan 40 hari Prapaskah. 40 hari berlalu Prapaskah nanti akan berakhir di Minggu Suci. Teman-teman, Minggu Suci adalah rangkaian di mana kematian dan kebangkitan Yesus dirayakan. Diawali dari Minggu Palma ya, minggu di mana Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan meriah, disambut dengan daun palem ya. Makanya kalau lu pada sekolah Katolik, ada satu kali di dalam setahun lu disuruh bawa daun palem ya, lu cari tetangga, lu panjat pagernya, lu colong daunnya kan ya. Nah itu Minggu Palma teman-teman ya, minggu di mana Yesus masuk ke dalam Yerusalem disambut dengan daun, dengan meriah, bahkan orang melepas jubahnya, bukan bajunya ya, lepas jubahnya supaya Yesus itu lewatnya di atas jubah mereka. Tapi teman-teman, perayaan dan penyambutan tersebut berubah menjadi penolakan ya, ketika malam perjamuan terakhir di Kamis itu ya, Maundy Thursday, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dikatakan kepada murid-muridnya bahwa ini adalah perjamuan terakhir yang harus mereka terus rayakan ya, di dalam perjamuan kudus. Dia berdoa bagi murid-muridnya di Yohanes ya. Indah sekali teman-teman. Itu Kamisnya. Nah, hari Jumatnya tentu teman-teman adalah Jumat Agung ya. Teman-teman, di hari Jumat Agung tersebut itulah Yesus disalibkan ya, mati di atas kayu salib buat dosa kita. Nah, di hari Minggunya teman-teman barulah ada yang namanya hari kebangkitan ya, hari Paskah, di mana maut dikalahkan sama Tuhan dan Yesus itu bangkit menjadi bukti bahwa dialah Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Teman-teman, ini namanya Minggu Suci teman-teman. Minggu di mana hari-hari Prapaskah itu berakhir. Jadi teman-teman, dari hari Rabu Abu sampai Minggu Prapaskah tersebut, Minggu Suci tersebut, itu yang namanya Lent teman-teman ya, hari-hari Prapaskah. Teman-teman, kenapa sih kita adakan Lent seperti ini teman-teman? Karena teman-teman, seperti di dalam Lukas tadi kita baca, kita mengingat bahwa Yesus bukan sembarangan mati buat kita. Yesus bukan sembarangan datang senang-senang lalu pulang ke sorga. Teman-teman, dia berkorban semuanya buat kita. Teman-teman, kalau ketika dia berangkat ke Yerusalem aja dia siapkan dirinya, kalau ketika dia mau naik kayu salib aja dia siapkan dirinya, bagaimana mungkin kita juga tidak siapkan diri kita untuk menyambut karya penebusannya. Teman-teman, seperti Yesus mengarahkan pandangannya di awal-awal minggu ini, kita juga akan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, menyambut karyanya, membawa hati kita kembali lebih dekat sama Tuhan Yesus. Teman-teman, itulah Lent, spiritnya daripada Lent. Bukan sekedar fun seperti Christmas, bukan humbleness doang seperti Christmas, juga ada ya, tapi juga repentance.
kita mau mengaku dosa, kita mau merendahkan diri, kita mau memberikan hidup, kita mau lebih konsen sama karya Tuhan yang besar itu. Nah teman-teman, apa yang kita kerjakan lalu ketika Lent? Pertama teman-teman, kita berdoa lebih banyak ya. Mungkin teman-teman doanya kalau bangun, kalau makan, kalau tidur ya, kalau lagi kepepet sekolah ujian nggak bisa ya, ada kuliah, ada UAS ya, doa ya. Tapi teman-teman di dalam minggu-minggu prapaskah kita doa lebih banyak. Kita doa buat diri kita, relasi kita sama Tuhan. Kita doa supaya hati kita dimenangkan sama Tuhan setiap hari, supaya hidup kita lebih intim dengan Yesus. Bukan cuma doa lebih sendiri, tapi juga doa lebih dengan orang lain. Makanya teman-teman di hari-hari prapaskah, biasanya teman-teman kita yang Katolik lebih sering ikut misa ya, mendorong diri lebih sering ikut. Mereka pengen lebih dekat sama Tuhan dan lebih dekat dengan sesama orang percaya. Bahkan bukan cuma berdoa bersama orang lain di dalam persekutuan-persekutuan, tetapi kita juga di dalam minggu-minggu prapaskah kita berdoa buat orang lain. Berdoa buat pengurus korem ya. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk para majelis, berdoa untuk orang-orang yang dalam kondisi sulit, apalagi di masa-masa Covid begini teman-teman ya. Kita butuh banget banyak berdoa buat orang lain di minggu-minggu prapaskah, supaya hati kita dekat sama hati Tuhan dan hati kita dekat dengan kesulitan, dengan pergumulan orang-orang lain. Ini teman-teman yang kita kerjakan di dalam minggu-minggu prapaskah. Yang kedua teman-teman, kita puasa ya. Kalau teman-teman tahu minggu prapaskah itu sangat identik dengan puasa. Teman-teman di minggu-minggu prapaskah orang biasanya kurangin makan ya. Misalnya mereka skip makan pagi dan makan siang, cuma makan malam. Ada juga teman-teman tradisi yang lain, mereka tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan telur, tidak minum susu ya. Mereka kurangin, habis cuma makan mungkin roti zaman dulu kan ya, makan nasi mungkin zaman sekarang, lalu makannya sayur ya. Benar-benar puasa kurangin segala sesuatu yang sifatnya memuaskan nafsu untuk boleh konsen sama Tuhan. Ada juga teman-teman yang enggak begitu ya. Ada gereja-gereja lain yang makan daging sapi enggak, makan daging merah-merah enggak, tapi makan ikan boleh ya. Ada juga tradisi yang seperti itu. Jadi puasanya bermacam-macam teman-teman, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi spiritnya sama, puasa, merendahkan diri, mengurangi diri, mengosongkan diri supaya bisa lebih penuh sama relasi dengan Tuhan. Ya, indah banget teman-teman. Puasa buat Yesus, tidak makan daging karena mencintai Yesus ya, selama 40 hari konsen ya. Waktu teman-teman yang dipakai untuk makan, biasanya kalau teman-teman skip nih, waktu makan siang misalnya teman-teman puasain kosong ya, slotnya nggak dipakai, maka teman-teman waktu makan siang tersebut teman-teman dipakai untuk hal yang nomor 3, yaitu adalah aktivitas lebih banyak ingat tentang Tuhan. Teman-teman puasa, aku nggak mau makan malam. Wah, mulia sekali ya, bagus nih buat relasi teman-teman sama Tuhan. Maka teman-teman ketika makan malam waktunya tiba, teman-teman izin sama keluarga, teman-teman ambil waktu berdoa, baca Alkitab lebih banyak, berdoa syafaat untuk gereja dan orang-orang di luar sana. Teman-teman, ini namanya aktivitas lebih ingat Tuhan ya. Kalau setiap hari saat teduh suka bolong-bolong, minggu prapaskah komitmen, mau lebih komit ya. Minggu pertama tidak bolong, minggu kedua tidak bolong, lebih dekat sama Tuhan. Kalau sudah biasa satu kali sehari untuk saat teduh, mungkin prapaskah teman-teman tambah jadi 2 kali sehari ya. Teman-teman jadi lebih spesial, lebih dekat sama Tuhan. Dan teman-teman nanti ketika sudah mendekati Minggu Suci, kita ikut sama-sama gereja merayakan rangkaiannya. Teman-teman, ini namanya 40 hari Lent ya, 40 hari prapaskah, di mana kita kembali kepada Tuhan kita, lebih dekat, lebih kangen sama Tuhan. Teman-teman, indah ya kalau kita bisa punya momen spesial seperti ini dengan Tuhan. Imlek aja kita rayain banget ya, angpaunya. Valentine, ulang tahun kita aja makan khusus ya, bahkan kita udah cari kado buat teman-teman kita ulang tahun dari jauh-jauh hari. Tapi kalau pengorbanan Yesus, masa kita rayakan cuma sehari lewat ya. Kita siapkan dulu hati teman-teman ya. Teman-teman, 2020, 2021 itu momen yang aneh teman-teman. Ini benar-benar adalah tahun yang berat, tahun yang absurd bahkan kalau boleh dikatakan. Teman-teman, di tahun ini kita butuh banget
banget lebih dekat sama Tuhan. Karena itu teman-teman, seperti Yesus ketika mempersiapkan pelayanannya ya, puasa 40 hari, kita butuh banget teman-teman. Memasuki tahun yang baru ini, memasuki minggu Prapaskah ini, ya banyak momen penting nih teman-teman ya. 2021 tahun pemulihan katanya. Itu juga Prapaskah nih, menyambut salib Yesus kan tadi ya, sudah belajar sama-sama. Kita mau nih 40 hari juga do something special buat relasi kita sama Tuhan. Teman-teman, gue undang teman-teman untuk di Prapaskah 2021 ini untuk take time, untuk make tradition sama Tuhan, untuk start a new habit. Di minggu Prapaskah gue mau doa lebih, gue mau puasa ya teman-teman. Puasa makan nggak kuat kok, aku sakit mah misalnya, atau aku nggak bisa kok, nanti papa mamaku marah kalau aku puasa misalnya ya. Probably sih sebenarnya bapak mama lu happy ya lo lihat puasa ya, lebih rohani ya. Tapi kalau teman-teman bilang aku nggak bisa puasa kok karena ada satu hal lainnya, nggak apa-apa ya. Puasa teman-teman, seperti teman-teman sudah lihat di dalam tradisi gereja, nggak harus puasa makan, bisa puasa yang lain. Buat zaman kita mungkin puasa makan nggak terlalu spesial, tapi yang spesial mungkin kalau puasa IG, kalau puasa nonton Netflix, kalau puasa buka YouTube. Teman-teman siap nggak 40 hari nggak buka IG? Wah, nanti kalau ada yang DM gue gimana? Kalau ada yang spesial yang mesti gue lihat gimana di Instagram? Kan nggak mati ya kalau nggak buka Instagram ya. Puasa sepanjang hari 20 jam nggak buka Instagram, cuma buka 1 jam misalnya atau 2 jam sehari, terus tutup lagi, nggak buka Instagram, nggak nonton YouTube. Puasa dari main game teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih hobi main game daripada sosial media. Bisa nggak kita puasa buat Tuhan? Dekatkan hati, waktu yang kita pakai biasanya buat main game, waktu yang biasanya kita pakai buat lihat sosial media, kita alokasikan ulang buat waktu kita sama Tuhan. Baca Alkitab lebih dalam, baca salah satu Injil dari awal sampai habis, baca salah satu surat Paulus dari awal sampai habis. Teman-teman, kita jadi lebih dekat sama Tuhan, lebih kenal, lebih sayang sama Tuhan. Ini teman-teman indahnya Prapaskah, momen kita draw near to our Lord ya. Teman-teman mungkin juga ada beberapa yang memang hobinya makan ya, yang kulineran, yang kerjanya mukbang di rumah. Nah, buat teman-teman yang seperti ini mungkin cocok ya untuk puasa makan. Yuk, puasa nggak makan pagi misalnya, puasa nggak makan siang, puasa nggak makan malam, salah satu lah pilih ya. Kokong sih nggak sarankan kalian puasa pagi siang malam ya, 40 hari ya. Kalau Yesus kuat ya, kalau kamu mungkin masuk ICU ya. Jangan ya teman-teman ya, ambil puasa misalnya nggak makan daging ya, boleh juga. Nggak makan jangan nggak makan sayur ya, lu memang nggak suka sayur, gua tahu. Jangan puasa nggak makan sayur, atau kok aku puasa nggak makan nasi ya, itu lu emang mau diet aja ya. Jangan gitu ya. Apa yang lu suka lu kurangin ya. Jadikan itu sebuah pengorbanan kecil buat ingat Tuhan Yesus lebih dalam ya. Teman-teman, Koko ajak ya, benar-benar tahun ini start something new, love Lord more ya. Indah teman-teman. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat satu tradisi yang bagus, yang indah, yang menarik, yang boleh kami pakai untuk boleh kami lebih dekat sama Tuhan. Tuhan berkati Bapak supaya Korem di tempat ini boleh semakin mencintai Tuhan, boleh semakin mencoba tenggelam di dalam tradisi-tradisi yang baik yang membawa kami lebih setia sama Tuhan, lebih sayang sama Tuhan, lebih merasakan lagi kasih Tuhan. Tuhan berkati kami Bapak. Mungkin kami ada yang mau komitmen sesuatu setelah ini, Tuhan jamah hati kami supaya kami setia dengan komitmen kami. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Hendrawan untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin pelayanan dan juga kesehatan Guru Injil ke depannya. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan boleh teman-teman transfer ke rekening atau QR Code yang tertera. Atau teman-teman yang belum punya rekening bisa juga dititipkan ke orang tua. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih boleh punya kesempatan untuk memberi lewat persembahan kali ini. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya, kiranya Tuhan berkenan. Terlebih dari persembahan ini, Tuhan, kiranya kami boleh memberikan hidup kami boleh memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelumnya mau ingetin, kita ada DP di setiap hari Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga, dan juga fellowship di hari Minggu setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ada DP di hari Sabtu jam 4, dan minggu kedua dan minggu keempat kita akan ada fellowship di hari Minggu setelah ibadah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut supaya kita bisa sama-sama bersekutu bareng. Teman-teman, saat ini kita mau bersatu hati, kita mau berdoa untuk Indonesia. Kita nggak lelah-lelah untuk berdoa menyerahkan perkembangan COVID di Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh terus campur tangan, dan juga vaksin yang sedang diedarkan, Tuhan yang juga boleh pimpin, dan setiap dari masyarakat Indonesia boleh tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk boleh mendengar berdoa bagi negara kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk perkembangannya sampai saat ini. Mungkin ada vaksin yang udah boleh mulai diedarkan. Tuhan yang kiranya boleh pimpin setiap orang-orang yang berperan di dalam persebaran vaksin ini. Tuhan yang boleh pimpin juga setiap masyarakat Indonesia juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Kami percaya Tuhan, kami terus turut campur tangan dalam pandemi ini. Tuhan yang boleh kiranya pimpin pandemi ini boleh segera selesai. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Dua berkat. Kita doa berkat ya. Mari rekan-rekan remaja di GKBJ Samanhudi, di dalam akhir persekutuan ini kita datang kepada Allah Tritunggal memohon berkat-Nya. Marilah kita pulang di dalam berkat Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menciptakan kita, yang mempunyai rencana-rencana baik buat kehidupan kita.
Kita akan pulang juga di dalam berkat Allah Anak yang telah menebus kita, yang telah mati mencucurkan darahnya buat penebusan dosa kita. Dan kita juga akan pulang di dalam berkat Allah Roh Kudus yang menguduskan kita, yang menyucikan hidup kita, yang melimpahi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, yang menolong kita melayani Dia seumur hidup kita. Di dalam berkat Allah Tritunggal kita pulang dan kita akan melayani dunia untuk nama Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman boleh ambil waktu teduh.